Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Osela. Saya dari kelas 11 IPA 2 dengan nomor absen 13. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sih perkembangan Islam pada masa modern ini. Apakah kalian tahu mulai kapan sih perkembangan Islam pada masa modern ini dimulai? Perkembangan Islam pada masa modern ini dimulai mulai tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Mungkin jika dihitung sekarang sudah sekitar 220 tahun. Nah, oleh karena itu pada masa modern itu sangat dibutuhkan kemampuan berpikir yang cerdas dan kreatif. Salah satu kehidupan menurut Alvin Toffler yaitu masyarakat yang informasi. Perkembangannya telah melahirkan 4 tipologi kehidupan manusia. Yang pertama, bertumbuh kepada paham positivisme, sehingga ilmu dan teknologi kurang mempertimbangkan nilai-nilai etnis dan agama. Yang kedua, mendorong manusia untuk bersifat hedonisme dan konsumerisme. Nah, ini memiliki arti kesejahteraan kehidupan manusia itu hanya dilihat dari segi materi dan uang, sehingga menimbulkan kegersangan rohani. Ketiga, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sehingga kehidupan manusia diperbudak oleh teknologi. Dan yang keempat, itu bersifat eksploitatif yang memiliki arti bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan itu kurang memahami dampak bagi lingkungan. Nah, ini kenyataan di kehidupan modern. Sehingga apabila tidak ada gerakan atau aksi yang umat Islam yang cerdas secara global, maka kita akan semakin jauh dari agama Islam dan akan menyebabkan dunia semakin punah karena ulah tangan manusia yang hingar-bingar menggunakan iptek. Selain itu, menurut Eleanor, ada beberapa juga ciri-ciri kehidupan masyarakat modern yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Satu, itu kita harus bersifat rasional. Yang kedua, kita harus berorientasi kepada masa depan. Yang ketiga, kita harus bersifat terbuka. Yang keempat, kita harus saling menghargai waktu. Dan yang kelima, kita harus mampu berpikir objektif. Faktor yang mendorong lahirnya Islam di masa modern ini, yang pertama, adanya kesenjangan antara dunia Islam dengan dunia Eropa. Yang kedua, lahirnya ajaran-ajaran pemurnian Islam. Dan yang ketiga, lahirnya gagasan nasionalisme seperti partai-partai politik Islam. Nah, partai-partai politik Islam sendiri ini merupakan kekuatan baru bagi umat Islam karena ini merupakan modal untuk berjuang mewujudkan negara merdeka dan lepas dari cengkeraman negara barat. Nah, usaha tersebut membuahkan hasil. Contohnya negara-negara yang sudah merdeka dari negara barat seperti contohnya itu Pakistan, Irak, Lebanon, negara-negara di Afrika seperti Libya, Maroko, dan juga negara-negara di Asia Tenggara ini. Salah satu contohnya juga Indonesia, dan juga ada lagi Malaysia dan Brunei Darussalam. Mughal di India pada tahun 1526 sampai 1857. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad yang lahir pada tahun 1483 Masehi yang memiliki sebutan Babur. Babur ini memiliki arti singa. Ia telah mengalahkan Ibrahim Lodi yaitu Sultan Delhi pada peperangan pertama Panipat. Nah, ia memimpin selama 5 tahun dan wafat pada tahun 1530 Masehi. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Nasiruddin Humayun. Gaya kepemimpinan pada kerajaan ini yaitu pendekatan peperangan. Nah, puncak kejayaan pada kerajaan ini yaitu pada masa Aurangzeb yang kemudian ia wafat pada tahun 1707 Masehi. Kemudian raja-raja penggantinya ini tidak dapat mempertahankan kejayaan kerajaan ini. Kerajaan Mughal dianggap sebagai simbol dan lambang belaka karena raja masih digaji oleh kolonial Inggris sebagai biaya hidup di istana. Hal ini yang mengakibatkan kondisi umat Islam pada saat itu masih sangat terpuruk. Melalui Partai Liga Muslim yang dibentuk oleh Nawaf Fikarul Mulk dan Sir Salimullah pada tahun 1906, akhirnya mampu mengantarkan pembentuk negara Islam di India pada tanggal 15 Agustus tahun 1947 dengan nama Pakistan. Nah, Presiden pertama Pakistan pada saat itu yaitu Muhammad Ali Jinnah.
kedua adalah kerajaan Safawi di Persia, yaitu pada tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Nah, kerajaan ini itu berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, Azerbaijan. Nah, tarekat Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Kerajaan Safawi ini berada pada masa kejayaannya, yaitu pada masa kekuasaan Abbas pertama. Kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan bidang pengetahuan, fisik, dan seni. Pada saat Abbas pertama meninggal, kerajaan Safawi mengalami kemunduran karena raja yang memerintah sangat lemah, sehingga terjadi konflik inter dalam perebutan kekuasaan di kalangan istana. Nah, 3 penyebab kehancuran kerajaan Safawi di Persia ini. 1. Karena konflik berkepanjangan di kerajaan Turki Utsmani. Karena kerajaan Safawi di Persia itu pengikut setia paham Syiah. Yang kedua, karena dekadensi moral melanda para pemimpin. Dan yang ketiga, pasukan tidak memiliki semangat untuk berperang. 3. Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini didirikan oleh suku-suku di bawah pimpinan Utsman di barat laut Anatolia pada tahun 1299 Masehi. Pada abad ke-16 sampai 17, ketika kerajaan Turki Utsmani ini dipimpin oleh Sulaiman Agung, kerajaan ini menjadi salah satu bentuk kesultanan terkuat di dunia. Pada abad ke-17, kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan beberapa provinsi sudah diberikan hak otonom. Kerajaan Turki Utsmani ini mencapai kemajuan pada masa Sultan Muhammad II yang memimpin pada tahun 1785 Masehi sampai 1839 Masehi. Kemudian adalah pembaruan di bidang politik. Nah, contoh tokoh-tokoh di bidang politik ini adalah Jamaluddin Al-Ghazali dan Muhammad Ali Pasha. Nah, kali ini aku sedikit akan menceritakan tentang Jamaluddin Al-Ghazali. Jamaluddin Al-Ghazali ini lahir di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan ia meninggal di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Pada masa mudanya, saat ia masih berumur 25 tahun, ia menjadi pembantu Pangeran Durs Muhammad Khan di Afghanistan dan pada tahun 1864 ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Dan ia juga pernah menjadi Perdana Menteri. Beberapa ide pemikiran Jamaluddin. Yang pertama, penyebab mundurnya umat Islam adalah berpalingnya umat Islam dan ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua adalah ajaran qada dan qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme. Dan yang ketiga adalah perpecahan umat Islam dapat lemah persaudaraan antara umat Islam. Adalah pembaruan di bidang pendidikan. Salah satu contoh tokohnya adalah At-Tahwi. Nah, nama asli At-Tahwi ini adalah Rifa'ah Baitawi Rafi At-Tahwi yang ia lahir pada tahun 1801 di Mesir Selatan dan wafat pada tahun 1873 di Kairo. Ia merupakan alumni dari Al-Azhar di Mesir. Dan beliau adalah seorang pembaharu Islam yang mempunyai pengaruh sangat besar di abad ke-19. Beberapa ide pemikiran At-Tahwi. Yang pertama adalah salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan adalah berpegang teguh terhadap agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah proses yang strategis untuk menjadikan umat Islam menjadi beragama dan budi pekerti adalah melalui proses pendidikan. Dan yang ketiga adalah ajaran Islam tidak hanya monoton mengurusi Tuhan, akan tetapi kehidupan juga mengurusi sosial secara seimbang. Dan yang terakhir adalah pendidikan itu harus bersifat sosial. Hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama, Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk berjuang. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk memiliki kemajuan yang hakiki. Yang keempat, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. Dan yang kelima, mendorong umat Islam untuk memiliki hakikat hidup dan kehidupan. 4 perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama, membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri.
Yang kedua, bersikap optimis dan menatap masa depan. Yang ketiga, bekerja secara profesional. Dan yang keempat, menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.